Analisis kasus gangguan kecemasan. Kasus yang diangkat. Gangguan kecemasan merupakan salah satu kasus yang paling sering dijumpai dalam praktik psikologi klinis. Sebagai contoh kasus, seorang mahasiswa berusia 20 tahun mengalami kecemasan berlebihan menjelang ujian, disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, sulit tidur, dan pikiran katastrofik tentang kegagalan. Gangguan kecemasan umum. Kriteria diagnostik. Kecemasan dan kekhawatiran berlebihan yang terjadi lebih sering daripada tidak selama minimal 6 bulan. Individu sulit mengendalikan kekhawatirannya. Kecemasan disertai dengan 3 atau lebih gejala: kegelisahan, mudah lelah, sulit konsentrasi, iritabilitas, ketegangan otot, gangguan tidur. Gejala menyebabkan distres signifikan atau gangguan fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Definisi dan konsep gangguan mental. Tanda pagar definisi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir, atau cemas yang berlebihan dan persisten terhadap situasi atau objek tertentu yang mengganggu fungsi sehari-hari individu. Konsep dasar, kecemasan normal vs patologis. Normal respons adaptif terhadap ancaman yang membantu individu menghadapi bahaya. Patologis, respons yang berlebihan, tidak proporsional dengan ancaman, berlangsung lama, dan mengganggu fungsi. Komponen kecemasan, kognitif, pikiran negatif, katastrofik, dan irasional. Emosional, perasaan takut, khawatir, dan tidak nyaman. Fisiologis, aktivasi sistem saraf simpatik, jantung berdebar, berkeringat. Behavioral, menghindar, mencari penenangan berlebihan. Pendekatan kognitif behavioral (CBT). Pendekatan ini dipilih karena memiliki bukti empiris yang kuat dalam menangani gangguan kecemasan. Asteris konseptualisasi kasus dalam CBT. 1. Ujian yang akan datang. 2. Riwayat kecemasan. 3. Dukungan sosial, kemampuan akademik. Kekuatan pendekatan CBT. 1. Evidence-based. Memiliki dukungan penelitian empiris yang kuat. Terbukti efektif untuk berbagai gangguan kecemasan. Meta-analisis menunjukkan efek size yang besar. 2. Praktis dan terstruktur. Protokol treatment yang jelas dan sistematis. Dapat dipelajari dan diaplikasikan dengan relatif mudah. Durasi terapi yang relatif singkat, 12-20 sesi. 3. Kolaboratif approach. Melibatkan klien secara aktif dalam proses terapi. Mengajarkan keterampilan yang dapat digunakan setelah terapi berakhir. Menekankan self-efficacy dan empowerment. 4. Fokus on skills building. Memberikan tools konkret untuk mengatasi masalah. Homework assignments yang membantu generalisasi. Relapse prevention yang terstruktur. 5. Measurable outcomes. Progres dapat diukur dengan objektif. Menggunakan berbagai assessment tools. Memungkinkan monitoring yang sistematis. Kelemahan pendekatan CBT. 1. Oversimplification. Mungkin terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah psikologis. Kurang memperhatikan faktor unconscious dan dinamika intrapsikis. Mengabaikan aspek interpersonal dan sistemik. 2. Limited focus on underlying issues. Fokus pada simptom manajemen daripada akar masalah. Kurang eksplorasi terhadap childhood experiences. Mungkin menghasilkan perubahan yang superficial. 3. Cultural considerations. Dikembangkan dalam konteks budaya barat. Mungkin kurang sesuai untuk budaya kolektivis. Emfasis pada individual responsibility mungkin tidak universal. 4. Requires high cognitive functioning. Membutuhkan kemampuan insight dan refleksi yang baik. Kurang efektif untuk klien dengan gangguan kognitif. Memerlukan motivasi tinggi dari klien. 5. Terapis faktor. Kualitas terapi sangat bergantung pada kompetensi terapis. Membutuhkan training yang intensif. Risk of becoming too mechanical atau protocol driven. 6. Limited attention to emotions. Fokus lebih pada cognition dan behavior. Kurang eksplorasi mendalam terhadap emotional processing.
mungkin mengabaikan pentingnya emotional expression. Integrasi dengan pendekatan lain, CBT dapat dikombinasikan dengan mindfulness-based interventions, acceptance and commitment therapy, psychodynamic elements untuk insight yang lebih dalam, family therapy untuk melibatkan sistem keluarga. Kesimpulan, gangguan kecemasan merupakan kondisi yang kompleks yang memerlukan pemahaman multidimensional. Pendekatan CBT menawarkan framework yang solid dan evidence-based untuk analisis dan intervensi. Namun praktisi perlu menyadari keterbatasannya dan mempertimbangkan integrasi dengan pendekatan lain sesuai kebutuhan individual klien. Keberhasilan intervensi tidak hanya bergantung pada pemilihan pendekatan, tetapi juga pada kualitas therapeutic relationship, kemampuan terapis dalam melakukan case conceptualization yang akurat, dan fleksibilitas dalam adaptasi teknik sesuai dengan karakteristik unik setiap klien.